Masih kamu yang paling jago, selingkuh sampai ke rumah sendiri. Aku sengaja di depan istrimu. Menidurimu. Dia kan sahabat terbaikmu. Sahabat? Yang aku incar justru pacarnya sahabat. Kakak kamu memang jago memilih pria. Enak banget dipakai, kakak sudah jadi wanita tua. Bahkan Gu Huaizhi yang dulu diam-diam suka sama kamu, juga nggak bakal tertarik lagi. Su Qingyu, kamu gila ya? Kamu nggak pantas menyebut nama Gu Huaizhi. Aku malah sengaja untuk menusuk hatimu. Kamu ngapain? Aku kan sahabat baikmu. Kenapa kamu menyakitiku? Aku nggak tahan lihat kamu bahagia. Semua milikmu akan kuambil. Aku mau buktikan kamu nggak lebih baik dariku. Kamu yang membunuhnya. 20 tahun lalu, dia mati karena menyelamatkanmu. Gu Huaizhi. Aku datang mencarimu. Aku terlahir kembali. Baru terlahir udah ketemu dua orang sial ini. Gu Huaizhi. Su Qingyu, kamu ngapain? Hari ini aku nggak mau menikah, karena yang mau kunikahi adalah Gu Huaizhi. Su Qingyu, kamu sakit ya, kamu gila ya? Jia Dongliang, jangan pikir aku nggak tahu. Kamu selingkuh sama Xiayi, kalau bukan karena hari ini ada hal yang lebih penting. Aku bakal merobek kalian berdua. Jangan ngomong sembarangan. Kakak, kamu salah paham. Aku cuma menganggap Kak Jia sebagai kakak. Nggak ada pikiran lain. Dulu kenapa aku nggak sadar kamu seteh ini? Kamu Su Qingyu, kamu memang wanita kasar. Kamu yang mau membatalkan pernikahan mulai hari ini. Nama kamu bakal jelek, nggak ada pria yang berani menikahimu. Semua setuju kan? Menikah dengan ayam ikut ayam, menikah dengan anjing ikut anjing. Wanita yang sudah menikah seperti air yang Sungguh sudah tidak dituang. tahu malu. Aku mau. Cepat naik mobil. Umur 20 aku kembali. Tunggu. Mobilku mana? Qingyu, aku. Su Qingyu, buka pintu. Bukan mantan suamiku ini. Xiayi, kamu masih berani muncul di hadapanku. Kak Jia, lihat dia. Kalian berdua tidak tahu malu. Kak Jia, katakanlah Su Qingyu ini. Apakah sudah lama bersama Gu Huaizhi dan menipumu? Apakah aku salah bicara? Kakak, mana mungkin orang seperti ini? Aku Raja Tari Luli, tidak kekurangan wanita. Wanita yang menikah denganku hanya perlu masak setiap hari, mencuci pakaian dan mengurus anak ini, kehidupan yang diimpikan banyak wanita. Kehidupan yang diimpikan banyak wanita. Kak Jia adalah Raja Tari Luli. Banyak wanita yang menyukainya tidak terhitung jumlahnya. Kalau kamu suka, aku berikan padamu. Su Qingyu, kamu pasti menyesal. Aku menyesal. Kamu benar-benar punya keahlian. Benarkah? Kamu sangat ahli dalam membuat orang jijik. Su Qingyu, kamu tidak boleh menghina mimpiku. Ya, hanya kamu yang punya mimpi. Demi mimpimu kamu tidak pernah bekerja sehari pun. Tidak pernah melakukan pekerjaan rumah seharian bersama Xiayi. Si wanita palsu ini melewatkan audisi demi menginap. Ketika ada masalah di luar tidak berani bersuara. Hanya bisa pulang dan memukul istri. Jia Dongliang, kamu mulia, kamu hebat. Sekarang bawa mimpimu dan kepribadianmu.
pergi dari sini. Kakak, kamu pikir mengembalikan mas kawin saja cukup? Kamu membatalkan pernikahan di depan umum. Ini penghinaan terhadap harga diri Kak Jia. Kakak, apa yang kamu lakukan? Kamu pikir Kak Jia orang seperti itu? Kak Jia tidak mungkin menjual harga dirinya demi uang. Mengkhianati harga dirinya. Kamu benar-benar pandai menilai orang. Kak Jia, kenapa kamu? Berani mengejar kehidupan yang kamu inginkan. Ini benar soal membatalkan pernikahan. Siapa yang peduli? Bukan kenapa tidak peduli. Apalagi yang kamu perintahkan? Pergi dari rumahku. Baiklah. Tunggu sebentar. Bawa Longjing MU pergi. Ayo pergi. Bawa semua barang rongsokanmu ini pergi. King Yu kamu. King Yu dia. Enak. Ternyata begitu orang kehilangan sopan santun. Hidup jadi enak banget. Ayo. Setelah selesai membereskan barang, kita ambil buku keluarga di rumahmu. Setelah ini semua uangku akan kuberikan padamu. Setelah menikah semuanya terserah kamu. Banyak banget uangnya. Jelas-jelas jutawan pria baik seperti ini. Kenapa aku tidak melihatnya di kehidupan sebelumnya? Kenapa kamu tidak mau ya? Besok setelah pulang kerja, kita langsung ke kantor catatan sipil untuk ambil sertifikat. Kita sudah ambil sertifikat. Nasib Gu Huaizhi akan berubah, dia tidak akan mati. Tidak baik Gu Huaizhi kena masalah. Kamu yang membunuhnya, dia mati karena menyelamatkanmu. Apakah yang dia katakan adalah hari ini? Tidak mungkin, dia pasti baik-baik saja. Su King Yu, kamu ngapain? Kamu yang melakukannya kan? Kenapa kamu membunuh Gu Huaizhi? Kenapa? Kalau nasib tidak bisa diubah, kenapa memberikan harapan padaku? Apakah ini hukuman untukku? Gu Huaizhi, kamu di mana? Kalian berdua sudah cukup, aku cuma mau kaset. Orang ini bikin ribut. Kaset-kaset apa? Jia Dongliang bilang ada satu kaset di kamu. Iya, kaset itu sangat penting bagiku, aku harus ambil kembali. Darah itu. Barusan lihat anjing kecil tertabrak sampai mati. Aku kasihan jadi aku urus dia, jadi suruh Jia Dongliang jaga mobilku. Kenapa kamu tidak mengangkat mobilnya? Itu bukan aku yang nabrak, ngapain aku angkat? Lucu banget, kaset itu juga bukan milikku. Buang saja. Jangan, aku salah. Ayo kita pulang.
Kasetku lari cepat. Jauh-jauh dari orang gila. Siapa dia? Kamu ternyata punya anak. Dengar dulu, bukan seperti yang kamu pikirkan. Bagus sekali. Berarti aku tidak perlu punya anak dong. Lahir tanpa sakit langsung punya anak, siap pakai. Ini terlalu enak. Mulai sekarang, kamu panggil aku Mama. Kita masing-masing punya sebutan sendiri. Aku adalah bibinya. Apa? Dia adalah bibiku. Aku tidak tahu kamu punya bibi kecil. Keponakan menikah. Hal sebesar ini. Tidak berdiskusi dengan orang tua dulu. Sungguh menganggapku seperti anak kecil. Kamu memang anak kecil. Kamu keponakan. Ini calon istrimu. Aku tidak suka dia. Bibi. Aku benar-benar mencintai Kinyu. Seumur hidup tidak akan menikahi selain dia. Aku yakin kamu pasti akan menyukainya. Jangan berpikir bisa merebut keponakanku dariku. Anak ini cukup menarik. Guhezi akan menikah. Tidak butuh kamu lagi. Benarkah yang kamu katakan? Kurasa kamu lebih baik merayu Sukingyu saja. Aku tidak akan setuju dia masuk keluarga Gu. Keponakan tampak sangat bahagia. Iya, bibi, keponakanmu sangat bahagia bersamaku. Tertawa terbahak-bahak tidak seperti saat bersamamu. Sepertinya tidak pernah tertawa seperti itu. Makan. Kenapa tidak ada piring dan sumpitku? Kalau mau makan, masak sendiri. Masak saja, siapa yang tidak bisa? Mau mengintimidasi aku? Nanti aku bikin kamu ngiler. Coba deh masakanku. Cepat makan. Ternyata tidak ada anak yang tidak suka ayam goreng. Bibi sepertinya suka masakanku. Aku cuma mencicipi untuk keponakan. Wah, hampir habis semuanya. Tidak kok. Kalau kamu tidak mengaku berarti semuanya dimakan Gu Huaishi. Ternyata masakanku lebih cocok dengan selera Gu Huaishi. Keponakan makan dulu yang aku bikin. Aku lebih penting. Sudah semuanya enak. Keponakan mana yang paling kamu suka? Yang Kinyu bikin. Kenapa aku baru sadar sekarang? Tubuhmu bagus banget. Kamu tidur di kasur, aku di sofa. Kita sebentar lagi nikah suami istri resmi. Bisa tidur bareng. Ini. Sudah malam, istirahatlah. Kenapa kamu di sini, cepat keluar? Aku mau tidur sama keponakan. Kamu kalah.
Bibi kecil baik-baik ya tidur sendiri. Keponakan. Kamu juga mau melepas aku. Bibi kecil kamu bukan anak kecil lagi. Kita nggak bisa tidur bareng lagi. Kalau dia, Dia beda. kamu wanita jahat. Cuma mau merebut keponakanku. Benar siapa suruh aku istrinya, dan kamu cuma bibi kecil. Kamu ngapain jangan pikir kamu anak kecil. Bisa semaunya. Bibi kecil kenapa? Gelang-gelangku hilang. Apa? Cuma gelang jelek. Sampai-sampai bikin rumah berantakan. Di dalam juga nggak ada coba pikir. Jatuh di tempat lain mungkin. Kenapa kamu ikut-ikutan gila? Bantu cari. Cuma gelang jelek. Besok aku belikan yang baru. Itu bukan gelang jelek. Itu peninggalan mamanya. Bibi kecil. Kamu di mana bibi kecil? Waktu bibi kecil lahir keluarga kami kena musibah. Sejak kecil aku yang nemenin dia besar. Dan satu-satunya yang dia andalkan. Gelang itu satu-satunya kenangan nenekku buat dia. Salahku semuanya salahku. Seharusnya aku tidak mengatakan hal itu. Tenanglah. Aku tahu di mana dia. Tidak ada lagi. Bibi kecil. Aku rindu ibuku. Bibi kecil kita pulang dulu. Bibi kecil apa kau tidak percaya padaku? Pulanglah. Masih marah ya? Jangan sentuh aku tidak suka padamu. Bibi kecil aku punya sesuatu untukmu. Lihat apa ini. Terima kasih sudah membantu mencarikannya kembali. Maaf, aku seharusnya tidak marah padamu. Tidak menemukan bibi kecil aku akan cari lagi nanti. Apa yang kalian lakukan? Kedepannya kita akan menjadi satu keluarga. Saling kaitkan kelingking. Ajak aku juga. Kamu hari ini tidak perlu pergi kerja ya? Oh iya, cuti pernikahanku sudah habis. Hidup kembali pun tidak bisa lepas dari rapat pagi. Mimpi para pekerja. Siapa juara penjualan bulan ini? Su Qingyu lagi. Mari kita beri selamat. Su Qingyu, kenapa keberuntunganmu selalu baik? Wanita ini pertama kalinya. Aku. Pertama kali aku melihatmu, langsung jatuh cinta padamu. Ketika aku menjadi Raja Dansa Dunia, kamu akan menjadi wanita di belakang Raja Dansa. Maukah kamu percaya padaku? Aku percaya padamu. Maukah kamu menemani menuju masa depan yang indah? Aku mau. Su Qingyu, dia tidak mengembalikan kasetku. Maukah kamu meminjamkan uang untuk membeli yang baru? Kak Jia, aku mau. Kamu memang wanita yang ditakdirkan. Untuk Raja Dansa. Siang-siang nyalakan lampu apa?
Gu Huaizhi, kalian tahu tidak? Itu anakku kepala bagian kereta api termuda. Minggir, kalau tidak beli minggir saja. Yi, lama tidak bertemu. Huaizhi, kami sudah jadi kepala bagian. Selamat Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin memberikan hadiah perkenalan untuk menantu perempuan saya. Tidak boleh terlalu mahal. Juga tidak boleh terlalu murah. Soalnya anak saya itu kepala bagian. Bibi Anda itu ibu mertua. Hadiah apapun itu pasti berharga. Tapi Sukingyu itu dia sangat materialistis. Pasti minta hadiah yang mahal. Misalnya televisi. Dia tidak akan berpikir menikah dengan kepala bagian, lalu datang untuk bersenang-senangkan. Mau apa televisi? Cukup peralatan dapur saja. Bibi, Anda tidak tahu ya Sukingyu ini. Dia itu cukup lihai. Tidak seperti saya yang tidak pandai bicara. Harus ajari dia aturan menjaga rumah tangga. Anak saya itu kepala bagian. Sukingyu, hadiah perkenalan pertama kamu dengan ibu mertua. Sudah saya pilihkan Kingyu. Bisa minta tolong sesuatu. Apa? Tamu tadi beli televisi. Tapi saya ada urusan mendadak. Urusan selanjutnya. Tolong kakak yang urus ya. Baiklah. Terima kasih banyak. Halo, maaf membuat Anda menunggu. Totalnya 2.100, silakan bayar. Berapa peralatan dapur ini? Minta 2.100 merampok ya. Apa peralatan dapur? Televisi harganya segini, sudah ada label harganya. Saya tidak minta televisi. Kalian ini memaksa jual beli. Masuk akal tidak kamu yang minta televisi? Sekarang sudah dibuka, tidak bisa dikembalikan, cepat bayar. Saya tidak peduli toko kalian ini toko nakal. Saya sama sekali tidak minta televisi. Tidak boleh pergi. Sudah tua begini masih mau ngeles. Kamu tidak mau televisi, ini uangnya. Jangan-jangan saya yang bayar. Saya tidak peduli, saya tidak mau. Anak saya itu kepala bagian. Kamu kembali. Huaizhi, ibumu datang. Ini hadiah untukmu. Aku benar-benar marah, nak. Aku belum pernah melihat wanita yang tidak tahu malu seperti ini. Demi uang dia tega menipu. Bahkan menipu aku. Jangan sampai aku bertemu dengannya lagi. Kenapa kamu membeli TV? Jangan tanya, hari ini aku bertemu dengan nenek yang sangat tidak masuk akal. Ini jelas pilihannya sendiri. Tapi setelah dibuka dia tidak mau lagi. Tidak ada pilihan, aku harus membelinya sendiri. Wanita seperti ini pasti tidak harmonis keluarganya. Aku bilang biarkan dia berdiri di hadapanku hari ini. Kamu juga apa? Kenapa kamu di sini? Aku juga ingin bertanya, nak, siapa dia? Ibu. Nak, kamu adalah ibu mertuaku. Kamu adalah menantuku. Anakku adalah kepala bagian. Tidak mau wanita kasar sepertimu. Aku kasar. Mana ada ibu mertua yang pertama kali bertemu menantu langsung memberikan panci dan piring? Aku membeli panci dan piring untuk mengajarkanmu aturan menjaga rumah tangga. Apa aturan menjaga rumah tangga? Ingkar janji. Ternyata benar kata Yi. Kamu punya niat buruk menikah hanya untuk bersenang-senang. Aku beritahu kamu tidak mungkin. Pintu rumah tangga. Sekarang sepertinya bukan urusanmu. Aku tidak mengakuinya sebagai menantuku, kalian harus segera bercerai. Ibu aku tidak akan bercerai dengan Kingyu. Kamu anak durhaka. Tidak mendengarkan kata-kata ibu. Lebih baik aku mati saja. Ibu aku akan menjadi kepala departemen. Benarkah? Kalau begitu aku dan Kingyu, apa kata kepala departemen itulah yang harus dilakukan. Kenapa kamu lari? Ambilkan makanan termahal di sini. Anda yakin? Kenapa takut aku tidak mampu membeli? Baru sehari sudah lupa siapa aku. Tahu Anda adalah ibu kepala bagian. Salah, sekarang aku adalah ibu kepala departemen. Bibi, aku sudah dengar kejadian kemarin. Salahnya Sukingyu itu. Jangan sajakan dia, aku kasih tahu. Huaizhi, kita mau naik jabatan jadi kepala bagian. Itu loh kepala bagian. Sudahlah.
Yi, kamu juga harus cepat-cepat. Anak muda yang tidak jelas itu sama sekali tidak boleh diterima. Siapa yang bilang tidak jelas? Aku dong. Su Qingyu ini kok semua keberuntungan jatuh ke dia. Tidak bisa, aku pasti tidak akan membiarkannya. Ibumu lucu juga, awalnya begitu galak ke aku. Sekarang dengar kamu naik jabatan, sikapnya langsung berubah. King Yu, ada sesuatu. Aku mau diskusi sama kamu. Nak, coba cicipi. Hari ini masakannya mewah banget. Tentu saja sekarang kamu sudah jadi kepala bagian. Makanan di rumah harus sesuai dengan jabatanmu. Ayo cepat makan. Bu, ada sesuatu yang mau aku sampaikan. Kamu sudah bukan anak kecil lagi. Putuskan sendiri saja, sekarang kamu sudah jadi kepala bagian. Benarkah? Tapi dia mengundurkan diri, tidak kerja lagi. Mengundurkan diri, bagus dong mengundurkan diri. Apa katamu mengundurkan diri? Makan apa lagi, makan apa lagi. Bu tadi kan bilang, apapun yang aku lakukan kamu pasti dukung. Kamu mau naik jadi kepala bagian. Ini impian banyak orang kok, kamu malah. Kamu mau bikin ibu tua ini mati kesal ya? Bu, aku mau kerja yang aku suka. Mau kerja apa? Bisnis. Jabatan kepala bagian yang bagus tidak diambil. Malah mau kerja yang rendahan itu. Kamu tanya. Siapa yang setuju? Aku dukung dia. Aku mau mengundurkan diri. Apa? Sudahlah, Aku kan tidak bilang tidak boleh mengundurkan diri. tidak menentang. Tentu saja tidak menentang. Kamu belum pernah dengar ya kalau katanya di kehidupan sebelumnya berbuat jahat. Di kehidupan selanjutnya harus bangun pagi buat kerja. Terima kasih ya King Yu. Lakukan apa yang kamu mau. Aku pengen usaha di bidang bisnis. Aku yakin kamu pasti sukses. Apakah kamu? Anakku baru aja resign. Bukan ngapain aku ikut campur. Wanita pemboros masih makan makanan aku. Mama, Aku nggak minta kamu jadi menantu yang baik. Tapi jangan jadi beban buat anakku ya. Aku juga dukung keponakanku. Kamu ngapain sih duduk aja? Nak, kamu belum bilang kan? Mama, mereka udah setuju aku resign. Guado. Sudah Mama, ayo kita makan dulu. Cuma tahu makan aja, ini kan makanan kepala bagian. Sekarang kamu bukan mau makan apa yang enak-enak. Nanti kalau udah sukses baru deh. Untungnya menantuku masih kerja. Nggak terlalu memalukan. Aku juga pengen resign. Apa? Ah, Mama. Kakak. Kakak kenapa? Kepala bagiannya udah nggak ada. Aku nggak berani kenapa-napa. usaha di bidang bisnis juga ikut kebijakan negara. Yang sehari-hari cuma numpang lewat aja nggak ikut kebijakan. Malah kamu yang kepala bagian yang ikut. Hari ini kita langsung ke kota besar aja. Cari peluang bisnis yang cocok. Kenapa buru-buru? Peluang bisnis nggak nungguin kita loh, Mama. Kamu juga siapin barang-barang. Kita berangkat bareng ya, yuk. Asyik. Mama duluan ya. Bibi kecilnya kamu yang jaga ya. Nak. Keponakanku mana? Sudah pergi. Kayaknya nggak baik deh kita begini, naruh bibi kecil di rumah. Baru aja ada waktu berdua. Aku tidak ingin dia merusak bulan madu kita. Yuk nikmati perjalanan ini dengan baik. Sial, aku lupa bawa sesuatu, aku akan kembali untuk mengambilnya. Jangan sampai tante kecil tahu. Oke. Huaizi.
Kali ini aku harus memberi Sukingyu pelajaran. Kamu mau ngapain? Cuma kasih tahu beberapa preman. Sukingyu akan bawa banyak uang keluar. Kamu pikir mereka akan merampok? Di mana mereka akan merampok? Kamu dengar semuanya. Aku tanya di mana. Di jalan desa menuju kota. King Yu, 20 tahun lalu dia mati untuk menyelamatkanmu. Gu Huaizhi. Shifu buka pintu cepat. Gu Huaizhi, kamu tidak boleh mati, kamu tidak boleh mati. hari ini kita selesaikan pekerjaan ini. Lanjut makan minum sepuasnya ya oke. Ayo. Hei kamu siapa? Aku bilang cepat pergi. Kalau tidak aku laporkan ke polisi. Lapor polisi. Saudaraku, aku peringatkan kamu untuk terakhir kali. Kalau tidak pergi aku bunuh kamu, percaya tidak? Kamu nakutin siapa? Bukan. King Yu. Gu Huaizhi. Tidak mungkin. Gu Huaizhi. Kamu tidak mati. Ayo ke rumah sakit, pasti masih ada waktu, dokter. Tolong selamatkan dia. Kamu sudah bangun. Ada bagian tubuhmu yang masih tidak nyaman. Bagaimana denganmu, ada yang terluka? Anak. Ibu. Keponakan. Anak, gimana perasaanmu? Ada yang terluka. Para tidak. Ibu, berkat King Yu. Kalau dia datang beberapa menit lebih lambat, aku mungkin tidak akan selamat. Gu Huaizhi, di kehidupan ini takdir kita semua telah berubah. Terima kasih telah menyelamatkan keponakan besar. Ngapain bilang terima kasih, ini memang karena dia menyelamatkannya. Sudah seharusnya, kalau sampai tidak bisa diselamatkan, aku tidak akan berhenti sampai dia. Ibu benar, aku yang berutang padanya. Lihat kamu ngotot mau jadi pengusaha. Lihat kan langit pun menghalangimu. Jabatan kepala bagian yang bagus tidak diambil. Malah mau mulai dari nol lagi. Mama. Ini tidak ada hubungannya dengan keinginanku jadi pengusaha. Sekalipun aku kepala bagian, aku tidak bisa tega melihat orang sekarat. Iya, kamu benar. Dokter bilang apa, kapan bisa pulang? Dokter bilang tidak apa-apa, beberapa hari lagi bisa pulang. Lihat kamu seharusnya biarkan beberapa tusukan lagi. Kena lukanya. Kenapa mama tidak sengaja? Nak makan jam banyak baru saja pulang. Mama, kenapa kamu datang? Biar mama lihat ada yang terluka tidak. Mama, aku baik-baik saja. Cuma makan ini nak. Kalau kamu tidak nyaman di sini pulang saja. Mertua, maksudmu apa? Maksudku yaitu kenapa? Aku mamanya, ini rumahku. Di mana anakku, di situ aku. Siapa yang suruh kamu masuk keluar? Aku sudah masuk. Keluar, siapa yang suruh kamu masuk? Sudah pada datang ya, baik. Apa inti masalahnya? Di sini. Harus dilihat dari dua sisi. Di sini dibagi lagi menjadi 4 arah. Pimpinan, kesimpulan Anda sangat bagus.
Kamu datang tepat waktu, aku sedang bersama teman-teman. Berbagi pengalaman suksesku, kamu juga ikut dengar ya. Sedang bicara denganmu. Xiayi sudah memikirkan cara matimu. Kamu ngapain Sukingyu? Diam. Xiayi tahu kenapa aku memukulmu. Aku tidak tahu, lepaskan tanganku. Tidak tahu. Mama susah payah dapat koin hidup lagi. Hampir hancur semua karena kamu. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Tidak apa-apa. Saya akan segera membuatmu tahu. Apa itu teknik pemulihan memori besar? Apa yang kamu lakukan? Sudah ingat. Saya tidak tahu. Sekarang. Saya ingat. Kamu masih memukul. Kalau ingat malah harus dipukul. Jangan pukul saya lagi. Kamu bisa melakukan apa saja padaku, tapi jangan sentuh dia. Gu Huaizhi. Berhenti Sukingyu, kamu keterlaluan. Saya keterlaluan. Dia hampir membunuh Gu Huaizhi. Ada bukti orang-orang itu sudah ditangkap. Mau ikut saya ke kantor polisi untuk konfirmasi. Kalau sudah ditangkap kan sudah selesai. Bos Hou Sukingyu benar-benar keterlaluan. Kalau orang seperti dia dibiarkan di toko, pasti akan merusak reputasi. Benar Yi, benar. Sukingyu, saya kasih kesempatan lagi. Kamu hanya perlu minta maaf ke Yi. Saya masih bisa memaafkanmu sekali. Maafkan, saya perlu maafmu. Kamu percaya tidak saya akan memecatmu? Sepakat, jangan ingkar. Sudah lama tidak mau kerja di sini, gaji kecil, urusan banyak. Diri sendiri seperti anjing husky mau belajar jadi serigala. Pergi, kamu harus pergi hari ini. Bos Hou Sukingyu adalah penjual terbaik di toko. Separuh lebih penjualan adalah miliknya. Kalau dia dipecat, apakah akan berpengaruh pada toko? Penjual terbaik susah, apa kalian tidak bisa melakukannya? Saya bisa. Baik, mulai hari ini. Kamu adalah manajer satu atap toko kita. Kamu dipecat. Xiayi, kamu hati-hati kalau keluar. Berhenti. Saya suruh kamu pergi. Kenapa masih belum ingat ya? Sukingyu, sekarang saya adalah manajer satu atap toko ini. Kamu memukul saya lalu mau pergi begitu saja. Kalian tahan dia. Lepaskan saya. Sukingyu ngomong-ngomong, terima kasih ya. Kalau bukan karena kamu membatalkan pernikahan, aku belum tentu bisa bersama kakak Jia. Nggak nyangka ada yang masih menganggap Jadung Liang sebagai harta. Kamu, semoga nanti mulutmu masih sekeras ini. Bajumu lumayan bagus juga ya? Saudari-saudari, lepaskan bajunya. Berhenti! Siapa ini berani ganggu manajer toko? Siapa yang berani sentuh UR? Siapa yang berani ganggu pabrikku? Nak, jangan takut. Apapun yang terjadi, Mama akan selalu mendukungmu. Dan aku juga. Kalian mau apa sih? Kamu adalah anak kesayangan Mama. Mama boleh memarahimu. Tapi orang lain tidak boleh, siapapun yang berani menyakitimu. Mama yang pertama tidak akan terima. Mertua. Kok aku merasa ada maksud tersembunyi dalam ucapanmu? Tidak ada, kamu yang terlalu banyak berpikir. Mama, terima kasih. Aku melakukan ini demi anakku. Kamu adalah istri kepala departemen. Mereka memukul wajah kepala departemen. Kalau bukan karena itu, aku malas urus kamu. Keponakan kita sudah bukan kepala departemen lagi. Dasar banyak omong. Luka kamu belum sembuh, jangan banyak bergerak. Xiayi, gimana kelanjutannya? Dia hanya membocorkan jadwal kita, tidak sampai menghasut. Tapi semua preman itu sudah masuk penjara. Karena kamu kehilangan pekerjaan aku. Iya, aku dipecat karena kamu. Kedepannya kamu harus menafkahi aku. Baik. Bukannya kamu memang sudah mau mengundurkan diri? Urusan perempuan jangan terlalu banyak ikut campur. Kamu punya rencana apa selanjutnya? Apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Selanjutnya aku akan ikut ujian masuk perguruan tinggi. Aku merugi karena kurang pendidikan. Sekarang aku harus menebusnya. Masa lalu apa? Pokoknya aku akan ikut ujian masuk perguruan tinggi. Sudah selesai semuanya, tidur yuk. Tidur dong. Kalau begitu kamu
Tidak boleh, kamu baru saja keluar dari rumah sakit. Saya akan tinggal untuk merawatmu. Kalau lukamu terbuka, maka tidak baik. Ini tidak baik. Dokter itu seperti orang tua. Saya terutama khawatir tentang lukamu. Dia sangat baik padaku dan sangat percaya padaku. Saya tidak bisa melakukan hal seperti itu. Terima kasih. Huesi, sudah besar sekarang. Omong-omong Direktur Yao, saya memutuskan untuk terjun ke bisnis kali ini. Saya datang. Saya ingin bertanya, di mana tempat yang baik untuk meneliti bisnis pakaian? Tentu saja di kota Pu. Maka kita pergi ke kota Pu. Apakah kamu yakin ingin membawa bibi kecil? Bawa saja, terakhir kali saya menipunya. Kali ini tidak boleh membuatnya sedih lagi. Bibi kecil. Bibi kecil, di mana barang bawaanmu? Kalian semua sudah besar. Tidak perlu ditemani orang tua. Jika kalian sangat ingin saya menemani, saya akan dengan berat hati. Lalu tunggu apa lagi? Ayo Mama. Tunggu. Sungguh menyebalkan. Bagaimana kalau kita naik kereta berikutnya? Menjadi Raja Tari Xinli. Kak Jia, setelah kamu menjadi Raja Tari Xinli, jangan lupakan aku. Sumpah setia. Meskipun saya menjadi Raja Tari Xinli, saya tidak akan melupakanmu. Ratu Tari saya. Apakah kamu mencium bau busuk? Kakak, saya tahu kamu iri padaku. Sayangnya kamu tidak punya kesempatan lagi. Saya iri padamu. Benar, Kak Jia akan segera menjadi Raja Tari Xinli, menjadi bintang terkenal. Sayangnya kamu melewatkan kesempatan menjadi Ratu Tari. Terima kasih kakak telah memberikan kesempatan ini padaku. Saya benar-benar berterima kasih. Kak Jia, jangan pedulikan dia, biarkan dia menyesal. Saudara-saudara sekalian, tunggu sampai aku jadi Raja Tari baru, aku kembali melihat kalian. Yuk pergi. Ayo Kak Jia, semangat. Cepetan pergi Raja Tari. Kalau nggak cepet juri udah pulang semua. Cewek. Aku tahu kamu cuma pengen menarik perhatianku aja. Kamu gagal, kapasitas penumpang 19 orang. Raja Breakdance, aku datang. Barang-barangmu. Terima kasih. Hei kalian berdua, kalau ada apa-apa hubungi aku aja. Lagian kita kan sebangsa, yuk pergi. Dia beneran terlalu percaya diri. Dulu aku nggak pernah sadar ternyata dia sebenarnya lucu banget. Udah malam, yuk makan. Kamu belum bilang mau ngapain sih? Kan di tempat kita ada pabrik tekstil, inget nggak? Tentu saja. Karena nggak terkenal. Setelah privatisasi, pesanan yang datang makin sedikit. Sekarang juga hampir bangkrut. Aku pengen lihat ke kota besar. Ada nggak sih solusinya? Gampang aja. Belajar gaya Hong Kong terus namanya. Bikin kayak nama Inggris. Contohnya Blue Star Arc atau NARC gitu. Pas jualan kasih diskon gila-gilaan. Dijamin laris manis. Ide bagus tuh. Jangan minum banyak-banyak. Can you? Nggak nurut aja. Kalau aku nggak mabuk, kamu nggak ada kesempatan. Kamu ngomong apa? Bu Huaisi, jangan-jangan dia nggak bisa ya? Kayaknya dia perlu dikasih suplemen nih. Ini kan kebahagiaan seumur hidup.
Aku nggak bisa apa. Kok kamu tidur nggak pakai baju sih? Padahal aku nggak gampang mabuk, kok bisa ya? Sudah bangun aja, hari ini ada acara apa lagi? Acara apa? Tentu saja berbisnis. Aku bilang ya aku nggak gampang mabuk kok. Pasti karena belum terbiasa sama lingkungan, iya itu dia. Udah habis. Ini barang-barang laris banget belakangan ini. Tidak bisa, model-model ini terlalu jelek. Yang bisa kubeli sudah kubawa semua. Sepertinya hanya ada satu cara terakhir. Kamu punya cara. Membuat desain sendiri. Kamu bisa. Belum pernah makan daging babi tapi belum pernah lihat babi lari. Silakan. Pilih beberapa model langsung produksi. Pasti laris manis. Tenang, pasti tidak ada masalah. Toko-toko itu setelah melihat baju ini, pasti akan memohon untuk bekerja sama denganmu. Untung ada kamu di sampingku. Kalau sendirian pasti aku tidak bisa bertahan sampai sekarang. Ayo cepat pergi, aku tunggu kabar baikmu. Manajer Zhao. Bosku, toko saya sudah tidak ada counter tambahan untukmu. Saya hanya butuh toko kecil. Jujur saja, pabrik pakaianmu yang baru mulai ini, baik kualitas maupun modelnya, tidak bisa dibandingkan dengan produsen besar. Bagaimana? Hilang, semuanya hilang. Salahku semua. Pasti desainku terlalu maju. Orang-orang sekarang belum bisa menerima. Produk baru kita tidak ada yang tersisa. Semuanya habis terjual. Kualitas ini, jahitan ini, model ini. Katanya saja berapa banyak baju ini, aku mau semuanya. Benarkah? Dan langsung ludes. Semua uang yang didapat hari ini ada di sini. Produk baru yang kamu desain luar biasa. Bisa desain banyak produk baru, tapi setiap model harus terbatas. Aku mengerti, seperti menjual barang. Semakin sedikit yang terlihat, semakin banyak yang berebut. Kamu benar-benar jenius. Aku hitung berapa yang didapat hari ini. Hari ini saja sudah dapat sebanyak ini. Kalau begini terus, aku pasti bisa jadi miliarder wanita dengan cepat. Kurangi minum, makanlah sesuatu. Tenang, yang lalu itu cuma kecelakaan. Kali ini aku harus membuktikan diri. Ayo mari kita bersulang untuk calon miliarder masa depan. Ini bukan calon raja berak dan masa depan ya. Kok bisa kamu jadi begini? Bodoh. Surga akan memberikan tanggung jawab besar kepada seseorang. Membuatnya menderita secara mental. Dan melatih fisiknya. Ya, intinya nggak ada satupun raja break dance yang bisa sukses tanpa melalui latihan keras. Kamu ini punya level tertentu. Jadi apa rencana kamu selanjutnya? Tentu saja lanjut ikut kompetisi. Aku harus menangkan gelar raja break dance-ku. Lancar nggak? Level mereka terlalu rendah. Nggak ada yang perlu ditakutin. Lebih rendah dari level kamu. Aku bilang kamu boleh menghina aku. Tapi jangan menghina skill dance-ku. Aku cuma nyatain fakta aja. Oke deh Dong Liang, kamu makan dulu di sini. Uangnya udah dibayar. Berhenti. Itu tambahin 2 porsi mie lagi. Aku lagi diet 2 hari ini. Nggak makan karbohidrat. Mikir apa? Paham.
Ini uang hasil kerja hari ini, semua uang yang akan aku hasilkan. Aku serahkan ke kamu untuk mengelolanya. Nah gitu dong, kamu mulai sadar juga. Sudah lama di sini, kita harus pulang. Iya, tante pasti kangen sama kita. Ayo. Berhenti. Ini gaya apa sih? Anak gaul. Aka Dirampa's Gila Raja Breakdance Coup. Kamu tahu nggak gimana hidupku beberapa bulan ini? Aku keliling ngamen, acara grand opening wisuda, bahkan acara pembukaan TK aja aku datengin. Mereka nggak ngerti seni dalam tarianku. Kamu ngerti nggak? Seni kamu emang agak abstrak. Aku juga pernah ngamen di jalanan. Aku siapa? Aku Raja Breakdance. Kalau mau jadi orang hebat, harus tahan apa yang orang biasa nggak bisa tahan. Kamu tinggal selangkah lagi menuju kesuksesan. Jangan buang waktu, dia sudah menyerah. Bagus, kata-katanya tepat. Aku akan terus berjuang untuk mimpiku, sungguh tidak kusangka. Orang yang paling mendukungku ternyata adalah kamu. Aku akan tunjukkan padamu. Kasih uang, aku mau mendukung Dong Liang. Apa maksud kalian? Aku Jia Dong Liang bukan tipe orang seperti itu. Aku budak uang. Uang ini anggap saja kami pinjamkan dulu padamu. Ketika suatu hari nanti kamu menjadi Raja Tari, ingatlah untuk membalikannya pada kami. Apa yang kalian lakukan hari ini, pasti akan kuingat dalam hati. Bagaimana kabar kalian? Ini mau pulang ya? Iya, kita sudah keluar terlalu lama. Sudah saatnya pulang dan melihat-lihat. Sampaikan pesanku pada Yi. Bilang saja saat aku menjadi Raja Tari, aku akan kembali dengan medali emas untuk menikahinya. Ayo pergi. Semangat Raja Tari. Kamu benar-benar percaya dia bisa menjadi Raja Tari? Tidak percaya. Lalu kenapa kamu? Dia pulang terlambat, kita bisa tenang sebentar. Uang ini terpakai dengan baik. Kami sudah kembali. Kamu baru ingat pulang ya? Membuat kalian khawatir. Kak, kamu dengar suara apa tidak? Sepertinya aku mendengar, tapi di depan tidak ada siapa-siapa. Kami semua sudah kembali. Jangan marah lagi. Tante kecil. Lihat apa ini. Ayo. Jadi begini, mereka punya teman. Kalau punyaku, Lupa bawa. kamu tidak punya hati. Bercanda kok. Aku berhasil. Ini hanya sebagian dari hasil 3 bulan kerja. Kedepannya akan ada lebih banyak uang yang dikirim ke rumah, dan akan semakin banyak. Pantas saja anakku. Apapun yang dilakukan pasti yang terbaik. Sebenarnya, kalau bukan karena bantuan King Yu, mungkin aku juga tidak bisa melakukannya. Tidak penting, kalian berdua sudah seperti suami istri. Kenapa harus membedakan begitu jelas? Ibu, maksudmu setuju kami berdua menikah? Tidak perlu terburu-buru. Masih banyak ujian yang belum dilalui. Uang sebanyak ini, apa bisa beli banyak camilan? Tentu saja. Kok tiba-tiba ingin baca buku? Di situ sudah stabil. Selanjutnya, aku harus persiapan ujian nasional. Sebenarnya tidak perlu belajar lagi. Sekarang aku bisa menafkahimu.
Tapi itu bukan Sukingyu lagi. Aku ingin menunjukkan nilai diriku punya karir sendiri. Aku tidak ingin hanya jadi istri Guru Waizi atau ibu si Anu. Aku ingin orang ingat aku sebagai Sukingyu. Kamu mengerti tidak? Mengerti, aku tidur di sofa saja. Malam ini tidur di sini saja. Baik. Kamu tidak belajar lagi. Tidak perlu terburu-buru sekarang. Bukan, jangan sembarangan pegang. Masih Yi kita yang perhatian. Bencikan semua karena bosu yang memaksa. Tadi kamu tidak bilang begitu, kenapa? Tidak ingat kakak Jia lagi. Jangan sebut si bodoh itu. Masih pikir dia punya bakat menari. Pergi begitu lama sampai sekarang belum kembali. Entah sudah mati di luar sana atau belum. Itu untung buatku. Tadi belum puas, bagaimana kalau... Mana orangnya? Aku pergi sebentar. Datang. Ambilkan aku beberapa pulpen dan buku catatan. Bu, untuk apa butuh alat tulis sebanyak ini? Untuk menantu saya yang mau ujian nasional belajar. Ujian nasional. Bu, baik, aku mau bilang beberapa hal. Apa itu? Kamu serius? Bu, mana mungkin aku bohong, coba pikir. Dia kerja di toko ini. Buat apa sih gaji segitu banyak sebulan kok malah mau resign buat ikut ujian masuk perguruan tinggi? Ya pengen pergi dari sini aja. Nggak mungkin deh, ujian masuk perguruan tinggi juga nggak semudah itu. Kalau dia keterima di kota besar, terus lihat kehidupan di kota besar, siapa yang mau balik lagi? Kasihan banget si Kak Gu. Sudah merawat dia selama ini. Bener juga, aku langsung pulang aja cari dia. Who is he? Kamu bilang ada pesanan buat pabrik kita. Berapa jumlah pesanannya? Untuk batch pertama sekitar 100.000 unit. Apa? Dan akan terus bertambah. Who is he? Kamu benar-benar penyelamat pabrik kita. TAPI pesanan ini. Untuk batch pertama sekitar 100.000 unit. Apa? Dan akan terus bertambah. Who is he? Kamu benar-benar penyelamat pabrik kita. Api pesanan ini. Manajer Yo tidak percaya. Jujur saja aku agak khawatir. Pernah dengar tentang Blue Star Art? Tentu saja tahu. Merek yang penjualannya paling bagus beberapa bulan terakhir. Desain pakaian mereka sangat unik. Katanya orang-orang di kota besar sekarang trennya pakai Blue Star Art. Dan katanya juga, pendiri merek ini adalah seorang anak muda. Benar, aku adalah pemilik Blue Star Art. Bagus sekali, pabrik kita selamat. Terima kasih sudah menyelamatkan pabrik tekstil. Sebenarnya aku sudah lama ingin bertanya. Kamu dan pabrik tekstil ini ada hubungan apa ya? Nenek dan kakekku dulu adalah karyawan pabrik tekstil. Waktu kecil aku sering main ke pabrik tekstil. Tapi kemudian terjadi kecelakaan di pabrik tekstil. Nenek dan kakekku meninggal. Manajer Yo merasa bersalah atas kejadian itu. Tapi aku tahu ini bukan salahnya. Jadi kamu ingin menyelamatkan pabrik tekstil? Bagiku ini bukan cuma pabrik tekstil. Tapi lebih seperti rumah keduaku. Kalau gitu kamu harus berterima kasih sama aku dong. Mending kita urus surat nikah dulu. Oke. Tapi aku harus bicara sama ibuku dulu. Kamu belajar di rumah saja. Ujian nasional tinggal beberapa hari lagi. Ada apa? Buku catatan dan buku matematikaku hilang. Tidak mungkin, pasti kamu taruh di suatu tempat, coba cari lagi. Tidak mungkin aku taruh di sini buku catatan, tidak masalah. Tapi buku itu susah dicari. Besok kamu gimana? Aku minta temanku di kota bantu cari. Aku tahu siapa yang mengambilnya. Siapa? Kakak perempuanku. Apa? Ibuku yang mengambil buku dan catatanku. Dia bilang apa, buat apa dia ambil itu? Tanpa ini kamu gimana mau ujian nasional? Sekarang mau pergi dari anakku. Sudah terlambat.
Aku kaget sekali. Kamu mencuri barang menantumu ya? Tentu saja tidak. Aku juga mau belajar. Dia kan sudah punya. Aku cuma pinjam lihat pinjam. Ayo pergi. Belajar apa? Kok memperlakukan orang seperti bodoh? Kinyu pasti ada kesalahpahaman lain di sini. Apalagi kesalahpahamannya cuma tidak suka sama aku kan? Besok aku tanya dulu. Kalau dia tidak mengaku gimana? Kalau begitu aku. Kamu ada ide apa? Kayaknya tidak baik. Ya sudah, Sudah waktunya sudah malam. Tante kecil kamu cepat kembali ke kamar tidur. Tidak mau. Aku mau tidur sama keponakan laki-laki. Tante kecil. Setelah makan temani aku keluar ya beli bahan belajar. beli lagi. Bahan belajar yang kemarin hilang. Katanya ada buku baru masuk. Oke, setelah makan aku temani kamu beli. Buku hilang. Kok bisa tidak hati-hati? Aneh sekali bahan belajar hilang tidak apa. Tapi kok catatanku juga hilang. Jangan-jangan dicuri orang. Mengapa bisa begitu? Siapa yang masuk rumah cuma untuk mencuri buku? Ayo kalian cepat pergi beli di sini biar aku yang bereskan. Cepat pergi. Pergi. Ya sudah ayo pergi-pergi. Apa yang terjadi ini? Ayo cepat pergi ke pabrik tenun. Ada urusan mendesak. Pergi. Ah, anakku. Ibu hanya tidak ingin kamu mengikuti jalan hidup ibu. Semoga kamu tidak akan menyalahkan ibu. Bukankah kalian sudah keluar? Tidak disangka ternyata ada orang yang benar-benar datang ke rumah untuk mencuri barang. Tidak, tidak. Lalu bagaimana menjelaskan ini? Aku hanya penasaran. Ingin tahu apa isi buku pelajaran ini. Ibu, kenapa ibu mencuri buku-buku ini? Lagi pula buatmu juga tidak berguna. Anak bodoh, ibu melakukannya demi kamu. Ibu jangan bicara sembarangan. Aku tidak menyuruhmu melakukan ini. Lihatlah jika dia lulus ujian masuk perguruan tinggi. Apakah dia akan pergi ke kota besar? Orang yang sudah pernah ke kota besar. Menurutmu apakah dia akan kembali ke kota kecil kita? Nanti bagaimana nasibmu? Ibu terlalu banyak pikiran. Dia bukan orang seperti itu. Sekarang memang belum. Siapa yang tahu nanti? Nanti juga tidak akan. Pokoknya aku tidak setuju kamu ikut ujian masuk perguruan tinggi. Kamu bahkan belum mendaftar dengan anakku. Bisa pergi kapan saja. Ibu, kalau dipikir-pikir ini salahmu. Kamu tidak memberi kami 2 kartu keluarga. Bagaimana bisa mendaftar? Bagus sekali. Belum mendaftar. Tapi sudah condong keluar. Pokoknya aku tidak setuju kecuali kamu tidak menganggapku sebagai ibumu. Ibu jangan-jangan marah lagi, Bu. Bukan dia yang masih marah. Huaizhi bahkan bertengkar denganku karena wanita itu. Ibu, Sukingyu wanita itu pikirannya sangat dalam. Waktu kalian ribut di toko itu rencananya dia. Kamu terlalu baik hati sampai gampang ditipu. Betul banget. Bu kita gak boleh kalah. Kalau ada yang harus pergi dari rumah itu, seharusnya Sukingyu bukan ibu. Betul, aku ibunya. Masa aku yang harus pergi? Iya dong. Sekarang kita balik cari dia, makasih ya. Sukingyu. Masalah kita belum selesai. Ini juga bukan sepenuhnya salah ibuku. Pasti ada yang ngomporin dia. Kamu kok malah membela ibumu? Bukan. Ibuku dulu gak kayak gini. Sejak ayahku mengkhianatinya, dia jadi gak percaya diri. Selalu terlalu khawatir sama aku. Apa dia? Waktu aku kecil ayahku mengkhianati. Mereka cerai, ibuku ngurus aku sama tante sejak kecil. Dia gak bilang tapi aku tahu.
Aku adalah segalanya buat dia, satu-satunya sandaran. Makanya dia suka pamerin kamu ke orang. Betul. Cuma gitu dia bisa merasa aman. Tapi dia gak boleh gitu sama aku kan bukan orang jahat. Aku percaya sama kamu. Tapi urusan ini pelan-pelan aja. Jangan dipikirin. Aku gak akan. Lagian dia udah bantu aku di toko. Aku harus cari cara biar ibumu bisa terima aku sepenuhnya. Jadi dia gak cuma bisa andelin kamu. Buka pintu. Mereka gak bakal beneran ngelepasin aku kan? Emma, kenapa ibu di sini? Anak, cepat bawa ibu masuk. Emma, aku gak bisa biarin ibu masuk. Bukan Emma, jangan salah paham. Sekarang gak bisa. Sudah kuduga, ibu tahu semuanya benar. Kalian bahagia aja. Ibu pergi sendiri. Emma, jangan salah paham. Mau masuk boleh. Tapi masih tidak berhasil. Ibu jangan menangis lagi. Kakak, ayo masuk. Ibu, selamat ulang tahun. Ibu. Selamat ulang tahun. Ini untukku. Kita semua punya. Aku punya 2. Ayo buat permohonan. Ibu, Anda tidak hanya punya Zunzi, Anda juga punya kami. Apakah ulang tahunnya menyenangkan? Menyenangkan. Tapi hari ini bukan ulang tahunku. Bagaimana bisa? Kalender itu tahun lalu. Bisa salah ingat. Iya. Lihat hadiah ulang tahun dari menantuku. Bibi jangan sampai tertipu olehnya. Tipu. Kamu si wanita pengomel. Hanggang ganggu menantuku lagi kalau tidak. Ketemu sekali pukul sekali. Sukingyu, aku tidak akan berakhir denganmu, Boso. Anda harus membela saya. Sukingyu terlalu keterlaluan. Setiap hari menghina saya. Ya, dia memang keterlaluan. Tapi tenang saja, keluarga mereka tidak akan bertahan lama. Ada seorang Tuan Sao dari kota besar. Akan tiba beberapa hari ini. Kamu harus menjemputnya. Asalkan dia berbisnis dengan kita, kamu akan menikmati kemewahan tanpa batas. Tahu tidak? Benci saya, hanya suka kamu. Ayo ya, saya belum tahu kamu. Biarkan saya periksa, apakah ada kemunduran beberapa hari ini. Hebat. Saya bekerja di pabrik pakaian seumur hidup. Tidak pernah melihat desain pakaian sehalus ini. Manajer Yo terlalu rendah hati. Saya memiliki persyaratan kualitas yang lebih tinggi untuk pakaian ini. Saya ingin mengadakan pameran, ingin mempromosikan merek Lansing RK sepenuhnya. Baik bos, Gu, tenang saja. Saya akan mengawasi pakaian ini secara pribadi. Pastikan tidak ada kesalahan. Maka saya mengandalkan Direktur Yo. Aduh, kalau bukan karena kamu, pabrik ini sudah lama tutup. Kakek nenekmu melihat pabrik ini kamu selamatkan. Mereka pasti sangat bangga. Asalkan Tuan Sao bisa mengambil alih pabrik tekstil ini, pasti bisa membuat karirmu melesat. Ya, harus berterima kasih pada perkenalan dari Bos Zhou dan juga bantuanmu. Benci Sukingyu. Kali ini aku akan membuatmu dan Gu Huaixi kehilangan reputasi. Pabrik ini aku yang ambil. Ini. Kamu siapa? Direktur Yo. Pabrik ini aku beli 500.000. Jangan memaksakan diri. Siapa yang tidak tahu pabrik tekstil ini sudah lama merugi?
Bahkan gaji pekerja pun tidak bisa dibayar. Kalau dijual ke Tuan Ki masih bisa dapat uang. Kalau tunggu sampai bangkrut, tidak akan dapat apa-apa lagi. Siapa bilang pabrik tekstil kami mau dijual? Ngerti Direktur Yo. Ini merasa harganya kurang. Baik aku tambah 10.000 lagi. Walaupun kamu tambah 1 juta, aku tidak jual. Kamu pikir baik-baik. Pabrik yang hampir bangkrut sok apa? Siai. Aku ingat kamu sepertinya mau menikah dengan Dong Liang. Tapi ini siapa? Tuan Zhao, jangan dengarkan omongannya. Aku sama sekali tidak kenal orang itu. Dia yang memaksa menggangguku. Aku cuma wanita lemah, bisa apa? Baik aku tambah 5.000 lagi. Ini batas terakhirku. Mimpi di siang bolong. Pabrik yang hampir bangkrut begini. Aku sudah kasih banyak. Bangkrut. Pabrik kami bekerja sama dengan Blue Star Art. Setiap hari untung minimal 300.000. Kamu bisa bekerja sama dengan Blue Star Art itu 3 bulan lalu. Tiba-tiba muncul mengalahkan semua merek. Jagoan dunia fashion Lengsingerke. Benar. Jadi kamu dari mana dan mau kemana? Aku lagi ada urusan, cepat pergi. Tidak mungkin Direktur Yo. Dari sekarang, Anda adalah kakak kandungku. Anda adalah kakak kandungku meski beda orang tua. Cepat perkenalkan bos Anda padaku, ada uang kakak. Anda harus membawa adikmu. Kamu orang kampungan, aku lagi ngobrol sama kakak kandungku, kenapa kamu masih di sini? Cepat pergi. Dengar nggak, cepat pergi. Jangan sampai menghalangi urusan besar Tuan Zhao. Siai. Kenapa aku baru sadar sekarang? Kamu adalah orang yang suka menjilat. Kamu ngerti apa? Aku kasih tahu. Yi, ikut aku, ada keuntungan besar. Kakak-kakak kandungku orang yang hebat seperti ini. Aku ingin mengangkatnya sebagai ayah angkat. Kurasa tidak perlu. Diam kamu orang kekampungan. Kakak kandungku aku kasih tahu. Sekarang orang yang ingin menjilat ayah angkatku ada di mana-mana. Sebagai anak angkat aku harus menahan orang-orang yang lupa diri karena uang ini. Kamu juga sama kan? Kamu ngerti apa? Orang-orang itu hanya mengincar uang ayah angkat. Sedangkan aku berbeda. Aku tidak hanya mengincar uang ayah angkat, tapi juga punya ikatan emosional dengan ayah angkat. Kakak kandungku, cepat perkenalkan ayah angkat padaku. Sudah lebih dari 20 tahun aku tidak bertemu beliau. Ini adalah bos Lansing Erke. Benarkah? Gu Huaizhi, jangan kira kamu adalah bos itu. Tuan Zhao, kami tidak akan takut padamu, aku kasih tahu. Dia adalah orang terkenal di kota kami. Ayah angkat di atas, terimalah sembah anak angkatmu. Jangan-jangan usia kita hampir sama. Direktur Yo, kita lanjutkan rencana sebelumnya. Aku ada urusan dulu, aku pergi. Ayah angkat. Ada apa? Tidak ada, gimana persiapannya? Gampang, juara pertama pasti dapat. Baguslah. Ada apa dengan pabrik tekstil itu? Tidak ada masalah besar. Itu karena acara peragaan busana. Tenang saja, begitu pakaian itu muncul, pasti mereka akan terkesan nanti Blue Star Art. Akan menjadi merek yang sangat trendy. Merek trendy apa? Tidak ada, nanti kamu akan tahu. Kamu lihat ini apa? Ibu, saya setuju. Benar, setelah saya selesai ujian, kita akan mengurus surat nikah. Kamu belum melamar saya, nanti kamu harus melakukannya. Tidak perlu melamarkan. Baik, saya akan melamar. Itu baru benar. Ayah. Ayah angkat, akhirnya saya menemukanmu. Dia baru saja memanggilmu apa? Ini pasti ibu angkat. Halo ibu angkat. Ibu angkat, apalagi kamu siapa? Saya ayah angkat, baru saja mengangkat anak angkat hari ini. Seperti kata pepatah, ayah dan anak berperang bersama. Nanti bersama ayah angkat akan menjadi yang terbaik di dunia fashion. Hei, hentikan. Saya tidak pernah bilang akan bekerja sama denganmu, jangan asal bicara. Kamu datang untuk Blue Star Art ya? Ibu angkat memang pintar. Sekarang masih pagi. Cepat pergi ke rumah sakit untuk memeriksa otakmu, agar tidak terlambat diobati. Apa maksudnya? Maksudnya, kamu orang gila.
King Yu itu saya tidak kenal dia. Tidak apa-apa, kita lanjutkan bicara tentang peragaan busana. Gu Huaizi ini keras kepala sekali. Kalau Blue Star Arcturus memberi mereka pesanan. Bagaimana kita bisa membeli pabrik tekstil ini? Tuan Sao, Gu Huaizi ini benar-benar keterlaluan. Bahkan tidak menghormati Anda. Saya mendengarnya saja sudah marah. Kalau begitu, jangan salahkan saya. Tuan Sao, Anda sudah punya ide. Tidak. Tuan Sao. Saya punya satu ide. Silakan katakan. Beberapa hari lagi, jika pameran mereka tidak ada modelnya, apakah dia tidak akan merasa canggung? Jahe tetap yang tua lebih pedas. Anda terlalu memuji. Baju ini pasti cocok dipakai Dong Liang. Hubungan ayah dan ibu angkat sangat baik, sampai saya. Teraru. Kamu sudah besar, bisa tidak malu sedikit. Tidak ada habisnya. Su Qingyu, apa yang kamu banggakan? Jangan pikir kamu bisa selalu sukses. Sebelumnya kamu hanya beruntung. Kali ini kamu selesai. Siai, sepertinya pukulan saya sebelumnya masih kurang keras. Tidak membuatmu ingat. Saya tidak akan menyembunyikan lagi, pameran hari ini adalah awal kehancuran kalian. Menyakiti Tuan Sao, kalian hanya akan mati. Apa maksudnya ini? Saya beritahu juga tidak apa karena kamu tidak punya waktu lagi. Hari ini adalah penampilan pertama Blue Star Arke. Bayangkan jika tidak ada model dan produk. Apa yang akan orang katakan? Ini sudah kalian rencanakan. Segera kamu akan tahu, oh ya. Jika nanti orang kalian tidak datang, Tuan Sao sudah baik hati, menyiapkan rencana cadangan untuk kalian. Ayo pergi ke pabrik tekstil. Manajer Yo ini. Tidak baik. Baju terpenting kita sudah diambil. Dan modelnya sekarang juga tidak bisa dihubungi. Apa ini ulah kalian? Ini yang kalian katakan, apa masalahnya? Jangan berpura-pura tidak tahu di sini. Kamu tidak punya bukti. Mengapa bilang, ini ulah kami? Kamu. Bos Gu ini, salah saya tidak mengatur dengan baik. Manajer King ini bukan salahmu. Beberapa orang sengaja melakukannya. Kamu tidak bisa mencegahnya. Bagaimana tidak mungkin benar-benar jadi lelucon? Bagaimana tidak ada cara? Kalian tahu apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang jahat? Apa? Setengah jalan sudah buka sampahnya. Bagaimana kamu tahu kami tidak ada persiapan sama sekali? Persiapan apa yang bisa kamu punya? Tidak menyangkakan barang yang kalian ambil. Itu adalah produk yang sudah kami luncurkan sejak lama. Tidak mungkin. Meski begitu kalian juga tidak punya model, kan? Bagaimana? Ibu mau tampil sendiri ya? Siapa bilang mereka tidak punya model? Kamu. Kakak Jia. Kamu dekat ya dengan mereka? Tidak, kamu dengar dulu penjelasanku. Kamu siapa sih datang ke sini sok jago? Aku Jia Dong Liang. Aku bilang, juara nasional breakdance Simpu Jia Dong Liang. Juara nasional breakdance. Aku mau jadi model Blue Star Arke. Layak tidak? Kamu pamanku ya? Juara Nasional Breakdance Trendsetter Fashion. Kedepannya kamu jadi endorser keluarga kita ya? Keponakan pergi sana. Bagaimana? Sekarang aku raja breakdance sejati. Keren kan? Aku tahu kamu pasti bisa. Jia Dong Liang benar-benar jadi raja breakdance. Ternyata takdir semua orang sudah berubah. Semua barang sudah dibawa. Tenang, sudah lengkap. Ayo cepat makan sarapan. Kayak gini pasti bisa dapat nilai sempurna. Aku juga sudah kenyang. Niatnya yang penting makan sedikit saja. Mau makan apa siang ini mama masakin? Apa saja yang mama masak aku suka. Baiklah. Tunggu aku.
Qing Yu, tunggu aku antar kamu. Kak, ada paket aku tidak? Bagus sekali. Selamat. Kita mau kemana sih? Misterius banget. Segera kamu akan tahu. Qing Yu. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Malam pertama pernikahan. Apakah kamu hanya akan duduk saja? Ini pertama kalinya aku menikah. Tidak punya pengalaman. Aku tidak melakukan perjalanan waktu, hanya bermimpi indah. Tapi itu mengubahku. Aku bercerai dengan Jia Dongliang. Resmi mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Sekarang aku akan mulai mengejar hidup yang menjadi milikku. Usia 40-ku penuh harapan. Lalu bagaimana dengan hidupmu?